Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anda semuanya, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang transplantasi organ tubuh dan transfusi darah dalam mata kuliah fikih kontemporer. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, berguna pada kehidupan dunia dan akhirat nantinya. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis shalihin. Terkait dengan materi kita coba dulu untuk memahami permasalahan terkait dengan transplantasi dan juga donor darah. Secara bahasa, transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to transplant. Artinya adalah to move from one place to another place. Artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dijelaskan, transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Transplantasi terbagi tiga, ada istilahnya autograft, yaitu memindahkan dari diri atau tubuh sendiri ke bagian lain. Allograft, dari tubuh orang lain ke tubuh pasien. Kemudian xenograft, dari hewan ke manusia. Bentuk-bentuk transplantasi ada transplantasi jantung, paru-paru, hati, pankreas, kornea mata, ginjal, trakea, kulit, ya. Baik itu berupa organ ataupun jaringan yang ada dalam tubuh manusia yang bisa kemudian dipindahkan dalam rangka pengobatan tadi. Nah, pembagian transplantasi juga bisa pendonornya masih hidup atau sudah meninggal. Yang masih hidup mungkin pendonor ini memiliki dua organ yang masih sehat seperti ginjal misalnya atau kornea mata misalnya, yang kemudian diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin seperti seorang anak kepada orang tuanya atau sebaliknya. Yang kedua dari orang yang sudah meninggal. Ya, jadi sebelum meninggal dia berwasiat, silakan diambil organ tubuhnya jika seandainya bisa digunakan, dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkan. Dan proses transplantasi, yang pertama mencari pendonor, artinya akan ada proses medis ya. Dia tidak semua atau tidak langsung saja bisa, tapi kemudian harus dicocokkan dulu kesamaan antara antara pendonor dengan resipiennya atau antara pendonor dengan pasiennya. Kemudian persiapan biaya, otomatis ini dalam transplantasi butuh biaya yang besar. Dan kemudian pencocokan organ tadi, operasi pembedahan, kemudian pasca operasi, dan kemudian pendonornya dipastikan tidak mengalami perubahan pada kondisi kesehatannya. Manfaat transplantasi bisa menyelamatkan hidup orang lain, ya, kesempatan hidup lebih baik dan lebih sehat, menghindari prosedur dialisis khususnya bagi pasien yang ginjalnya yang sudah rusak, dan kemudian mengoreksi cacat bawaan. Selanjutnya risiko transplantasi, ya, ada penolakan organ atau kegagalan organ, pendarahan karena komplikasi, infeksi, atau komplikasi pasca operasi. Bahkan kemudian risikonya bisa menyebabkan kematian ya, kalau seandainya terjadi penolakan organ-organ yang tidak bisa disinkronkan antara organ yang dicangkokkan dengan organ yang diterima oleh penerimanya. Selanjutnya, donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang ya secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah bagi yang memerlukan. Jadi bisa saja langsung atau kemudian di stok dulu ya. Karena teknologi semakin canggih, jadi darah itu bisa disimpan sehingga digunakan pada saat atau waktu tertentu saat dibutuhkan. Nah, ini persyaratan dalam donor darah ya, usia minimal 17 tahun, kemudian berat badan juga diatur, tekanan darah, denyut nadi,
kemudian juga suhu tubuh, hemoglobin, dan juga penampilan dari pendonor itu juga harus diperhatikan, ya. Mana tahu nanti dia memiliki penyakit-penyakit tertentu atau kemudian kondisi kesehatan yang tidak baik sehingga dia tidak dibolehkan untuk mendonorkan darahnya. Manfaat donor darah bagi penerima, ya, ini membantu orang dalam situasi bencana atau situasi darurat, kecelakaan, kehabisan darah, maka bisa dibantu dengan donor darah. Artinya menyelamatkan kehidupan orang lain. Bantu orang yang kehilangan banyak darah, membantu orang yang kehilangan darah karena pendarahan perut, bantu wanita yang mengalami komplikasi serius selama kehamilan atau proses persalinan, membantu penderita kanker, anemia berat, atau penyakit gangguan darah lain yang membutuhkan transfusi darah. Nah, selanjutnya, manfaat donor darah bagi pendonor, ini ternyata kemudian bagi pendonor sendiri memiliki manfaat, ya, bisa mengurangi stres, meningkatkan kesehatan emosional, bermanfaat untuk kesehatan tubuh, membantu menghilangkan pikiran negatif, meningkatkan rasa kepemilikan, dan mengurangi perasaan terisolasi. Jadi, dengan share darah itu ternyata kemudian membuat kita merasa berkeluarga secara bersama. Nah, ada orang-orang yang tidak boleh, ya, mendonorkan darahnya karena dia memiliki penyakit-penyakit tertentu dan penyakit itu berbahaya. Artinya kalau didonorkan darahnya akan menyebabkan orang lain mendapatkan mudarat. Nah, ini ada antara penyakitnya yang mungkin nanti bisa dibaca atau dieksplor dengan bacaan-bacaan lain. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transplantasi dan donor darah? Nah, jika transplantasi dilakukan pada diri sendiri, ya, artinya organ ataupun jaringan yang diambil dari tubuh sendiri dipindahkan ke bagian yang lain, dan kemudian memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i, tidak membahayakan diri sendiri, transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel, maka berdasarkan kepada Fatwa MUI nomor 11 tahun 2019, maka itu hukumnya boleh. Nah, tapi kalau seandainya transplantasi untuk mempercantik diri, seperti ingin memancungkan hidung misalnya, atau kemudian memperbesar bagian tertentu bagi tubuh misalnya, agar terlihat lebih cantik dan sebagainya, maka itu hukumnya adalah haram. Nah, yang kedua, jika transplantasi dilakukan dengan donor dari orang lain yang masih hidup, serta dapat mengancam keselamatan diri pendonor, maka itu juga haram, ya. Karena dalam Islam itu la darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya atau membahayakan orang lain. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Nah, selanjutnya, jika transplantasi dilakukan dengan donor dari orang lain yang sudah meninggal dan kemudian memenuhi ketentuan berikut, contohnya terdapat kebutuhan yang mendesak, ya, tidak diperbolehkan upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi, bersifat untuk tolong-menolong, adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat akan berhasil transplantasi yang dilakukan. Kemudian transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang berkompeten, ada izin dari keluarga atau pemerintah, dan proses transplantasi diselenggarakan oleh negara, maka berdasarkan kepada Fatwa MUI nomor 12 tahun 19, hukumnya adalah boleh. Nah, sedangkan donor darah pada prinsipnya hukumnya boleh, ya. Pertama, karena memang kondisinya darurat. Faman iturra fi makhmasatin ghairu mutanajifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, tidak membahayakan bagi diri ataupun orang yang menerimanya. Selama hal itu bisa dipastikan, maka boleh melakukan donor darah. Misalnya orang yang pendonor memiliki virus misalnya, maka tidak boleh karena itu bisa membahayakan kondisi kesehatan orang yang menerima darahnya. Nah, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dikembangkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.